Identifikasi ternak. Identifikasi ternak merupakan suatu bentuk recording yang harus dilakukan untuk memberikan keterangan identitas pada ternak. Dapat meliputi informasi mengenai nama ternak, nomor registrasi, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lainnya. Metode identifikasi ternak diantaranya yaitu yang pertama, identifikasi permanen. Dalam identifikasi permanen meliputi air tag, air nudging, tato telinga, dan branding. Yang kedua yaitu identifikasi temporer meliputi pemberian kalung pada leher dan pemberian gelang pada kaki. Pemberian tanda air tag adalah metode identifikasi yang umum digunakan pada hewan terutama ternak. Air tag adalah label kecil yang terbuat dari plastik atau logam yang dipasang pada telinga hewan. Label ini biasanya berisi nomor atau yang memudahkan pemiliknya untuk mengidentifikasi hewan tersebut dengan mudah. Cara pemasangannya adalah dengan air tag dipasang pada telinga hewan dengan menggunakan alat khusus yang disebut dengan tang air tag. Tang ini digunakan untuk menembus telinga dengan mengunci air tag di tempatnya. Proses pemasangan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari rasa sakit atau cedera pada hewan. Keuntungan dan kerugian pada pemasangan air tag atau pada penggunaan air tag. Keuntungan yang pertama, identifikasi yang mudah. Air tag memungkinkan pemilik untuk dengan mudah mengidentifikasi nama hewan mereka dari kejauhan. Yang kedua, harga relatif lebih murah. Kekurangannya yang pertama, risiko penusukan telinga untuk memasang air tag dapat menyebabkan luka dan infeksi terutama pada ternak. Jika penusukan pada ternak itu tidak terjaga kebersihannya, dapat menyebabkan infeksi pada telinga sapi. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang identifikasi ternak atau pemberian tanda pada ternak dengan menggunakan metode air nudging. Air nudging adalah teknik identifikasi hewan ternak yang melibatkan pemotongan kecil pada bagian telinga hewan tersebut untuk menciptakan pola yang unik. Pola ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi hewan secara individual mirip dengan nomor seri. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk pemberian tanda pada hewan ternak menggunakan metode air nudging, yaitu pertama alat. Air nudging biasanya dilakukan dengan alat yang khusus yang disebut air notcher. Alat ini memiliki pisau yang tajam yang dapat memotong bagian kecil dari telinga tersebut dengan aman dan efisien. Yang kedua yaitu pola. Ada beberapa pola air nudging yang dapat digunakan tergantung dari preferensi peternak dan juga sistem identifikasi yang digunakan. Pola-pola ini biasanya melibatkan pemotongan kecil di telinga di berbagai sudut dan juga lokasi. Dapat dilihat pada gambar yang ada di samping. Air nudging juga memiliki keuntungan, yaitu yang pertama, metode yang hemat biaya. Air nudging adalah metode identifikasi yang relatif murah dibandingkan metode yang lain, contohnya seperti tato. Keuntungannya yang kedua yaitu metode yang tahan lama. Pola air nudging permanen dan tidak akan hilang seiring waktu. Dan yang terakhir, mudah dilakukan. Air nudging dapat dilakukan dengan mudah oleh para peternak yang terlatih. Selain memiliki keuntungan, air nudging juga memiliki kekurangan. Dan yang pertama yaitu nyeri. Air nudging dapat memberikan rasa sakit pada hewan meskipun biasanya dilakukan dengan cepat dan efisien. Dan yang kedua yaitu penampilan. Air nudging dapat mengubah penampilan hewan yang mungkin tidak diinginkan oleh berbagai orang. Dan yang ketiga kesalahan dalam air nudging dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi hewan. Kesimpulannya adalah air nudging adalah sistem identifikasi yang umum digunakan dalam peternakan. Ini metode yang
hemat biaya, tahan lama, dan mudah dilakukan. Tapi, penting untuk mempertimbangkan potensi rasa sakit dan perubahan penampilan yang mungkin terjadi pada hewan. Menjelaskan identitas ternak tato telinga pada ternak. Pemberian tanda tato telinga pada ternak adalah metode identifikasi yang digunakan untuk menandai hewan dengan menggunakan tinta yang disuntikan ke dalam kulit. Telinga tato ini biasanya berisi angka atau simbol yang unik untuk setiap hewan, memungkinkan pemilik untuk mengidentifikasi mereka dengan mudah. Terus itu, proses pemberian tanda tato telinga biasanya dilakukan dengan menggunakan alat khusus yang disebut tato telinga. Ini memiliki jarum yang digunakan untuk menyuntikkan tinta ke dalam kulit telinga. Tinta yang digunakan biasanya tahan air dan tahan lama, sehingga tato dapat bertahan lama. Terus itu keuntungan identifikasi yang permanen sehingga tidak mudah hilang atau rusak. Relatif mudah dilakukan pemberian tanda tato telinga, relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Kekurangan rasa sakit pemberian tanda tato telinga dapat menyebabkan rasa sakit pada hewan. Ada branding. Branding adalah pemberian tanda atau simbol pada tubuh ternak untuk menunjukkan siapa pemilik dari ternak tersebut. Untuk mengidentifikasi ternak, industri peternakan umumnya menggunakan dua metode branding, yaitu hot branding dan freeze branding. Hot branding adalah mengidentifikasi ternak dengan memberikan stempel pada tubuh ternak dengan menggunakan besi yang sudah dipanaskan, seperti terlihat pada gambar di samping. Dan yang kedua ada freeze branding. Freeze branding ini sama prosesnya dengan hot branding, tetapi di freeze branding ini dia menggunakan besi yang sudah didinginkan dengan nitrogen cair pada suhu 100 sampai 200 derajat Celcius. Tentunya kita menggunakan metode branding ini ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya dulu ya, yaitu prosesnya yang cepat dan hasilnya terlihat jelas dan permanen. Dan kekurangannya itu bisa menyakitkan untuk tubuh ternak dan resiko infeksi pada kulit ternak, dan terakhir itu dia bisa merusak kualitas kulit ternak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam identifikasi temporer. Yang pertama yaitu kalung leher. Caranya yaitu memberi kalung pada leher sapi dengan rantai besi atau bahan lainnya. Kemudian ditambahkan huruf, nomor atau tulisan lainnya. Yang kedua yaitu gelang kaki. Caranya yaitu menggunakan gelang pada pergelangan kaki atau ekor sapi lalu dilengkapi dengan label, nomor atau tulisan. Keuntungan menggunakan kalung leher atau gelang kaki pada ternak yaitu mudah dipasang, tidak membutuhkan alat khusus atau alat khusus untuk memasangnya, dan harganya terbilang murah. Kelemahan identifikasi temporer kalung nomor dan gelang kaki yaitu mudah terlepas, rusak dan hilang karena bahan yang digunakan tidak selalu kuat dan tidak permanen. Untuk gelang kaki yaitu gelang sering tertutupi oleh kotoran sehingga sulit untuk dibaca. Fungsi identifikasi temporer yaitu untuk menghindari inbreeding. Identifikasi temporer membantu menghindari inbreeding dengan memastikan identitas individu sapi. Yang kedua yaitu memudahkan untuk mengganti kalung atau gelang kaki pada ternak.